Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, dijauhkan daripada segala macam virus yang saat ini masih melanda di negeri kita. Mudah-mudahan Allah secepatnya angkat virus ini, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang luas oleh Allah untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, saya ingin menyampaikan satu buah bab tentang suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati asyarah. Syarat-syarat di dalam membaca suratul Fatihah ini ada 10. Ini yang harus kita perhatikan. Dan kita hanya membaca saja. Yang pertama adalah at-tartib. Yang pertama adalah tartib. Apa itu tartib? Tartib itu yang pertama dipertamakan, yang kedua dikeduakan, yang ketigakan. Dalam arti berurutan. Itu namanya tartib. Tidak bisa Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tidak semacam itu. Itu namanya tidak tertib. Kemudian wal mu'alatu, terus menerus. Ya, bacanya terus menerus tanpa terputus dengan segala sesuatu apapun. Wa mura'atu hurufiha. Dan yang ketiga adalah menjaga huruf-huruf daripada suratul Fatihah. Ini para sahabat yang kadang kita mendengar di mana saja. Pembacaan kita masih belum terfokuskan tentang makharijul huruf, di tempat-tempat keluarnya huruf. Wa mura'atu tasdidatiha, dan menjaga tasdid yang berada di dalam suratul Fatihah. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa tasdid suratul Fatihah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini semuanya ada 14 buah tasdid atau syiddah. Ini harus kita perhatikan. Sebab apa? Ada di sebuah ayat ini, kalau kita tidak baca tasdidnya, kalau kita tidak membaca lebih dalam lagi mengenai tasdidnya, kita bukan hanya mendapatkan pahala di dalam membaca suratul Fatihah, akan tetapi kita akan mendapatkan dosa, bahkan lebih besar daripada itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah, dan hanya kepadamu Rabb kami memohon pertolongan. Itu kalau kita tasdid membacanya. Kalau kita tidak membaca pakai tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, biasa saja, ini bahkan kita bisa keluar daripada Islam. Sebab apa? Maknanya akan berbeda. Hati-hati di dalam membaca Al-Quran, membaca suratul Fatihah, terutama kalau kita tidak membaca dengan syiddah atau tasydid, maka hanya kepadamu matahari kami menyembah, dan hanya kepadamu matahari kami mohon pertolongan. Ini para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita menjaga pembacaan suratul Fatihah kita. Sedikit-sedikit kita belajar sama guru-guru kita tentang makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Kemudian yang wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'ul qira'ati. Tidak dibenarkan membaca suratul Fatihah berhenti
berhenti, baik berhentinya tawilah panjang ataupun qasirah sedikit, yang tujuannya adalah untuk memutus bacaan Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti, dia niat, tujuan udah memutus pembacaan suratul Fatihah. Ini tidak diperbolehkan. Dan selanjutnya, wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu. Dan membaca seluruh daripada suratul Fatihah itu, di antara suratul Fatihah adalah bismillah, termasuk daripada ayat daripada suratul Fatihah. Kalau kita lihat di Makkah, ini biasa karena mereka mengikuti imam madhab Maliki di Makkah. Dan kita bangsa Indonesia mayoritas mengikuti madhab imamuna al-imam asy-Syafi'i. Menurut Imam al-Syafi'i, suratul Fatihah ini didahului dengan bismillah. Wa adamul lahni al-mukhilli bil ma'na, dan tidak adanya pepeko. Pepeko itu dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mencadelkan, berpura-pura cadel di dalam membaca suratul Fatihah, yang mana nanti ini akan merusak daripada arti daripada bacaan suratul Fatihah. Ini sangat membahayakan di dalam pembacaan suratul Fatihah kita para sahabat. Wa antakuna halatal qiyami fil fardhi, dan membaca suratul Fatihah ini kita dalam keadaan berdiri di dalam sholat fardu. Wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata, dan sekiranya telinganya sendiri ini mendengar daripada bacaan suratul Fatihah kita. Para sahabat dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita dapat kembali memperhatikan pembacaan suratul Fatihah kita, terutama di dalam sholat kita. Agar apa? Sholat kita terus semakin lama semakin baik. Jikalau sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita apapun itu, Allah akan tunjukkan jalan yang terbaik. Dan selanjutnya adalah wa alla yatakhallalaha dzikrul ajnabiyyun, yang 10. Yang ke-10 adalah wa alla yatakhallalaha dzikrul ajnabiyyun. Tidak boleh pembacaan suratul Fatihah ini diseling-selingi di tengah-tengahnya dengan membaca zikir-zikir yang lain. Seumpama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini kita seling-selingi dengan pembacaan zikir-zikir yang lain. Ini tidak akan membuat sah pembacaan kita dalam suratul Fatihah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, ibadah kita semenjak kita akil balik sampai saat ini, Allah berkenan mengijabah, menerima ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting, ibadah kita harus dengan ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu maqtu, akan terputus, tidak akan sampai. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, panjang umur, dimudahkan kita segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan apapun, dunia maupun akhirat. Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam pekerjaan kita, apapun kerja kita, lebih halal, Allah berikan kemudahan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.